berdiskusi. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ranisa Sagita dan rekan saya Elvira, saya Nasiruni Amalia. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang format komunikasi dalam pendidikan. Yang mana materi pertamanya akan disampaikan oleh saudari Elvira. Kepada Elvira dipersilahkan. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri. Effendi dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik menjelaskan bahwa pada saat seseorang melakukan kegiatan intra-communication atau komunikasi intrapersonal, maka orang tersebut akan mengalami 3 hal. Yang pertama perception, yang kedua ideation, dan yang ketiga transmission. Yang pertama yaitu perception adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang kedua yaitu ideation. Tahap ini ditandai dengan proses mengkonsepsi apa-apa yang telah dipersepsinya. Yang ketiga yaitu transmission. Transmission adalah hasil konsepsi karya penalaran, sehingga apa yang keluar dari mulut seseorang saat berkomunikasi yaitu suatu pernyataan yang mantap, meyakinkan, sistematis, dan logis. Selain ketiga tahapan tadi, ada satu proses lagi yang erat kaitannya dengan intra-communication, yaitu yang pertama adalah memori, yaitu sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Yang kedua yaitu penalaran, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu reasoning, yang berarti kegiatan atau proses menalar yang dilakukan seseorang. Daya nalar seseorang akan membedakannya dengan orang lain. Perbedaan peserta didik dengan yang bukan peserta didik adalah daya nalarnya. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia dan komunikasi. Seorang psikolog yaitu William Scott menjelaskan bahwa hubungan interpersonal yang berkelanjutan tergantung dari seberapa baik hal tersebut berkaitan dengan 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Yang kedua yaitu memaknai komunikasi interpersonal. Kata interpersonal berasal dari awalan inter yang berarti antara dan person yang berarti orang. Komunikasi interpersonal secara umum terjadi antara 2 orang. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Ada 8 prinsip dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu kita tidak mungkin hidup tanpa berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah hal yang tidak dapat diubah. Yang ketiga, komunikasi interpersonal melibatkan masalah etika. Yang keempat, manusia menciptakan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kelima, metakognisis mempengaruhi pemaknaan. Yang keenam, komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua hal. Yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi interpersonal adalah suatu yang dapat dipelajari. Baik, selanjutnya ialah komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok kecil dapat diartikan sebagai suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa keputusan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil. Yang pertama ialah hanya materi yang sulit saja yang perlu pembelajaran kelompok. Seorang guru harus memperhatikan level pengetahuan yang menjadi tagihan dalam indikator.
Contohnya, jika dalam indikator hanya sampai pada C2, maka sebaiknya tidak menggunakan kerja kelompok. Tapi jika tagihan hasil belajar sampai pada C4 ataupun C5, maka diperlukan pembelajaran dalam kelompok. Kemudian yang kedua, seorang guru harus merancang bentuk-bentuk interaksi dalam kelompok dengan jelas dan tegas. Bisa interaksinya berpasangan ataupun berdialog, interaksi dalam kelompok, serta interaksi antar kelompok. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus merancang sebuah trigger atau pemancing terjadinya interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Salah satunya adalah bentuk soal atau tugas yang menantang. Kemudian yang keempat, seorang guru harus memastikan bahwa pola interaksi dan komunikasi yang terjadi di dalam kelompok bukan tindakan yang saling mengajari yang ditandai dengan siswa pintar mendominasi dan selalu mengajari siswa yang kurang pintar. Nah, pola yang diharapkan adalah timbulnya sebuah kepedulian bersama atau sharing komunitas. Selanjutnya, sebaiknya di dalam kelompok tidak dilakukan kegiatan meringkas materi pembelajaran. Nah, setelah disampaikan materi tadi, saya ingin bertanya nih kepada pemateri pertama. Pada saat seseorang melakukan komunikasi intrapersonal, maka orang tersebut akan mengalami yang namanya perception, ideation, dan juga transmission. Pertanyaannya, apa itu perception dan bagaimana perception itu? Jadi persepsi itu adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya. Jadi persepsi biasa itu diawali oleh sensasi yang diartikan sebagai tahap paling awal dalam penerimaan informasi, baik sensasi maupun persepsi sama-sama ditentukan oleh indera manusia. Bisa dikatakan. Sensasi itu pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan indera. Sedangkan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kemudian penginderaan itu dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan. Kemudian sebagai contoh, ada seseorang yang tidak pernah menghadiri seminar yang dihadiri oleh banyak orang. Ketika dia sampai di tempat seminar itu, dia akan tampak melongo dan banyak bertanya tentang ini dan itu sepanjang seminar berlangsung. Seperti, wah ramai sekali, siapa aja nih yang datang, ruangannya besar sekali dan mewah ya. Pernah ada yang mengalami hal tersebut pastikan. Itu tuh biasa kita sebut dengan gumaman gitu kan terhadap diri sendiri. Mengenai komunikasi interpersonal, ada nih yang mau saya tanyakan. Nah, mengapa sih komunikasi interpersonal itu sangat penting di dalam komunikasi? Nah, jadi kan tadi pertanyaannya mengapa komunikasi interpersonal penting dalam proses komunikasi. Nah, karena salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat. Komunikasi merupakan salah satu solusi untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, misalnya salah satu dari kita ini ada memiliki kesalahpahaman. Dengan komunikasi interpersonal inilah kita bisa menyelesaikannya. Interpersonal itu kan artinya antara satu dengan dua orang atau dua dengan dua orang. Karena kan sering juga itu kayak miskomunikasi. Iya. Nah, sama yang Nasirah bilang tadi, pentingnya komunikasi interpersonal ini adalah untuk supaya tidak terjadi miskomunikasi itulah. Nah, untuk komunikasi kelompok kecil, berapa sih jumlah anggota kelompok yang ideal untuk di dalam kelas? Nah, untuk komunikasi kelompok kecil di dalam kelas itu pada umumnya berjumlah 3 sampai dengan 9 orang.
dan itu bergantung kepada jumlah ataupun jenis tagihan yang akan dicapai. Nah, untuk komunikasi kelompok kecil itu pada umumnya berjumlah 3 sampai dengan 9 orang. Nah, itu tuh bergantung kepada jenis tagihan yang akan dicapai di suatu pembelajaran tersebut. Survei yang dilakukan oleh Harvard Business Review mengungkapkan bahwa komposisi kelompok yang terdiri dari 5 orang itu paling efektif untuk tugas-tugas intelektual, analisis, informasi penilaian, pembuatan keputusan, serta yang berkenaan dengan tindakan administratif yang tepat. Nah, namun dalam praktik pembelajaran itu sendiri yang berbasis seperti lesson study, itu jumlah anggota kelompok yang disarankan itu adalah 5 orang. Seperti itu. Berarti untuk komunikasi kelompok mungkin paling banyak 5 orang gitu ya. Iya, itu yang berbasis lesson study gitu ya. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami tentang format komunikasi pembelajaran, yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Jadi komunikasi intrapersonal ini seperti yang dijelaskan di awal, bahwa komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Mengenai komunikasi interpersonal. Interpersonal itu kan turunan dari kata inter yang berarti antara, dan person yang artinya orang. Jadi komunikasi interpersonal secara umum terjadi antara 2 orang. Komunikasi yang terjadi antara 2 orang. Yang terakhir yaitu mengenai komunikasi kelompok kecil. Jadi komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai ketemu kembali.